Anjlok. Ngek. Kalau dari gue ya. Tadi gimana pertanyaannya, gue lupa bang? Membuat customer setidaknya nyaman Kuncian dan customer kunciannya. Lah gue minta kunci bang, kunci rumah soalnya. Maintain customer Oke, keren kunci rumah. supaya customer nggak lari bos. Lari, Itu mah dia. mau maraton lari. Jadi gini bang. Jadi supaya customer betah bos. Nah, oke. Jadi gini, kalau buat gue ya, tadi benar kata, I'm sorry, service itu paling penting. First nomor impression satu itu sih. paling penting juga. Gimana cara kita handling tamu, ya Yes. kan? Terus cara kita greeting tamu, kayak gimana gitu. Pas tamu datang, greeting lu enak gak sih? Cara sapa lu enak gak sih gitu loh ke tamu. Tamu nangkapnya enak gak sih? Dan sebagai seorang product man itu, sebagai seorang produk, contoh kayak gue, seorang barista, itu kita harus tahu, kita harus bisa baca yang namanya, setiap orang kan punya mood, setiap hari berbeda-beda ya. Betul. Oh, udah moodnya kayaknya lagi gak enak nih, jadi kita harus ada batasannya nih, pada saat kita bercanda nih, nggak yang lebih over, nggak harus over gitu loh. Oh, kita juga bisa dapat nih, kita bisa apa namanya, kita bisa thinking nih, oh dia kayaknya moodnya lagi kurang bagus nih, coba deh kita kasih minuman ini gitu lah, biar dia itu lebih relax, santai, terus moodnya balik lagi. Itu pun jadi PR kita gitu loh. Gimana sih cara kita, intinya gini loh, gimana cara kita bikin dia itu senang, nyaman di situ gitu loh, dan dia nextnya balik lagi, dan lebih baik dia lebih tepatnya nih, dia bawa temennya lagi ke sini gitu loh. Gimana caranya kita service? Kita ajak dia ngobrol, bercanda, Betul. santai, bikin dia relax. Pacarin. Iya, itu tepat sebenarnya. Enggak. Boleh juga informasi. Simpelnya sih gini sih, ketika kita service customer, kita buatin coffee customer, kalau kita nggak apa namanya, nggak mengedukasi atau nggak Edukasi penting banget sih itu. nggak kita tanya keluhan atau masukan, kadang-kadang yang kita worry itu adalah ini customer kok diem aja, ternyata Iya. kopinya nggak enak gitu. habis tiba-tiba Wah, di itu sosial media itu paling itu Upload. paling perhatian banget untuk kita. Biasanya makanya kita setiap bikin customer, beberapa menit kemudian kita samperin, gimana kopinya pak, Betul. gimana kopinya, apalagi kita tahu namanya kan, itu udah oke banget sih. Karena di samping itu, walaupun kopi kita nggak enak, kalau kitanya enak, itu untuk apa namanya, untuk kekeluargaan tuh juga Iya. jadi maklum juga ya, Iya, buat betul. dari customer ke kita ya. Tapi Kayak kalau gue begitu sih. denger nih ya, Hmm. kalau gue denger tuh banyak banget yang bilang kopi luwak itu termahal di dunia. Nah, lu setuju nggak? kopi luwak bang? Kalau yang makan ibang yang berakin juga lagi mana? Ayo, Gini, Oh bukan ya, bukan kira lo yang makan yang berakin bang. Gini, kalau buat kopi itu yang termahal dunia, kalau menurut gue itu tergantung prosesnya bang. Ya. Nah, Betul. kalau kopi luwak itu memang mahal, cuma tergantung prosesnya. Karena proses itu yang menentukan kopi Ya. itu jadi mahal. Ya. Dan juga apa namanya, seorang roaster Roaster, barista. roaster. Jadi dari 100% itu 40% itu di hilir. Roaster, barista. Barista. Maaf nih. Sejago-jagonya roaster, sejago-jagonya barista, kalau hulunya jelek, Semuanya semuanya nothing. Kayak Jadi lu nggak setuju nih kopi luwak termahal? Enggak. Kalau menurut gue enggak. Enggak, gue nggak setuju. Enggak. Nggak setuju. Itu semua yang termahal itu yang prosesnya bagus, Ya. yang memaintain kopinya tersebut bagus. Karena kita harus hargain juga sih yang namanya seorang petani sih bang. Iya. Mereka udah panas-panasan, mereka panen Betul. ya kan, ambilin mereka Betul. petik-petikin beans yang udah bagus, udah ready dipetik, udah mature ya kan, udah dewasa. Mereka proses, masuk processing segala macam. Mereka masuk ke yang namanya ke supplier, dan si roaster itu ambil, mereka ngerosting. Terus kalau kita bilang yang namanya coffee luwak paling mahal itu sih, dari gue sendiri sama Amsel itu nggak setuju gitu. Karena kalau kita ngomongin hulu itu bang, kita nggak cuma mikirin petani itu cuma mikirin pohon kopinya aja, enggak. Petani itu mikirin banyak bang, dari bibit kopi, pendamping pohon Ya. kopi, pelindung pohon kopi, dan juga proses pasca panen. Itu yang dipikirin, itu makanya semuanya diperhitungkan bang. makanya kopi itu lumayan harga dari proses itu semua diperhitungkan. Ya, kalau abang for information nih bang ya, sampai saat ini kopi itu menjadi komoditas terbesar kedua di dunia. Betul. Sebelum
Mas Bukan, minyak bumi, Mas Bumi maksudnya. Mas bumi, iya, minyak bumi baru kopi, dan baru itu mas. Tapi ini ngomong-ngomong si kopi lu enak bang, boleh nggak sih bentar lagi gitu? Tapi ada kopi yang Kopi lu? sering nih gue sering ke tempat-tempat kopi, ada kopi rasa-rasa gitu, Rasa? bahkan dicampur alkohol. Oke. Nah itu baik nggak buat tubuh? Nah. Nah, harus dicampur men. Ini doang Tapi campur kopi nih. aja men real. Doang campur nih. Ayo. Yang berapa lo? Yang berapa? Campur apa ya? Iya. Real aja kopi, kenapa harus campur-campur? Alkohol lagi juga gue pernah nyobain. Sebenarnya dicampur. kalau untuk hitung-hitungan campur itu dari tren sih bang. Ngikutin kalau menurut gue pribadi ngikutin zaman, ngikutin. Mungkin gini Om Suri, yang dibilang sama si Bang Bung itu flavor kali bang. Oke. Oh karakter yang, oh kok mungkin gini kali bang. Oh kok ini kopi gue baca kok ada rasa oresnya, Iya. lime. Oh itu maksudnya Om Oh, Suri gitu, gitu oke. flavornya gitu bang. Jadi kalau flavor itu tergantung dari tanah, tergantung dari karakter daerah, ya kan, tergantung dari setiap proses pasca panen dan juga roasternya. Ya. Nah, jadi kopi itu kan pada dasarnya buah. Buah itu mengeluarkan juicy, citrus. Itu tergantung dari yang style roasternya. Sama yang pertama yang saya tadi bilang, yang gue tadi bilang nih, pasca panen. Pasca panen. Dahulunya. Tapi kalau kopi campur alkohol baik nggak sih? Itu sih the best banget sih Sebenarnya sih. kalau buat gua. Udah kopi campur alkohol. Karena kan alkohol balik men. lagi nih kak, tadi awal kita bilang nih Om Suri bilang selera Ya. gitu. Tapi Karena aman kan tuh aman ya. sebagai gua nih, gua sekarang juga gua kerja sebagai barista yang gua masih pegang alkohol juga. Gua di situ gua bikin koktail segala macam. Gua kerja di daerah Mega Kuningan dan gua juga punya berdiri sama surat tadi ACP. Terus ya di situ gua coba eksperimen. Yes. Ya. Oh ini kopi nih, gimana gue coba satu ini yang namanya alkohol. Emang sebelumnya udah ada klasik koktail kayak espresso martini, Irish coffee, ya. Dan gimana sih caranya gue untuk gue coba nih bikin menu baru nih, ya kayak eksperimen baru nih, kopi gue campur sama gin ini, alkohol ini segala macam bla 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 bla. Dan gue jual dan customer suka, gimana caranya gitu loh. Gue lebih banyak eksperimen sih di situ gitu loh. Sebenarnya balik lagi ke selera dan kita pun sebagai seorang product man, sebagai seorang produk, kita harus memperhitungkan yang namanya ingredients gitu loh. Enggak yang semerta-merta kita tuang ini 40, tuang ini 50, tuang ini 90, enggak. Kita harus tahu taste-nya kayak gimana sih. Yang kita cari intinya apa sih taste-nya, karakternya. Oh, gue mau sweetness nih, ya kan. Oh, gue mau bitterness nih. Oh, berarti gue harus ini nih yang gue ambil nih. Oh, ini gue kurangin nih, ini gue kurangin gitu loh. Kita lebih banyak eksperimen kalau di bar gitu loh, Bang. Jadi dari kesimpulan Mas Dwi ini, dia making coffee eksperimen selera dari customer. Iya. Kayak gitu. Misalnya customer senang dengan alkohol, senang yang low acidity, medium acid, senang yang coklati, semua. Makanya barista harus tahu setelan Ya. dari setiap customer begitu. Bahkan nih bang, gue pernah dikomplain nih. Gue di tempat kerja gue sekarang nih, gue dikomplain. Kopi lo nggak enak nih. Terus gue thinking, wah, gue udah kalibrasi nih, gue udah bener nih ya kan. Cuman gue mikir nih, oh iya, gue harus ingat fundamental gue. Oh, setiap udah manusia beda-beda nih. Jadi Iya. harus sering bilang, oh, gue tanyain, oh ibu lebih suka karakternya gimana nih, ya kan? Oh, saya lebih suka coklati nih. Oh, ya udah, saya coba bikin lagi Bu ya. Nah, habis itu kita kalibrasi nih, ulangin lagi. Kalibrasi, kita cari karakter yang ibu mau gitu. Gue pernah juga ditanya sama Perempuan. Iya. Oh, perempuan iya ya. Ayo mana ya perempuan aja dia. Jadi bikinin- tanya sama gua bi- Fir'aun. Makanya. gue bikinin waktu itu kopi arabica ya, gue nama brew. Begitu dia minum, gue udah edukasi. Begitu minum, Mas, kok kopinya asam sih Mas? Gue cuma jawab simpel, kopinya belum mandi Mbak. Makanya asam. Oke. Oh iya, ada air ya kalau mau mandi. Karena dia belum mandi. Belum pakai sabun. Iya. Tapi pernah ketemu dengan pendekar kopi. Wah, sebenarnya kalau pendekar kopi itu sih banyak ya. Wah, itu Banyak banget sih kalau pendekar kopi. Banyak. Cuma kita
apa namanya, balik lagi ke kita diri sendiri. Karena kalau menurut gue ya, standar menurut gue pribadi nih, standar ada memang standar rasio standar. Tapi kalau menurut gue, kalau customer nikmatin enak itu ada standar gue. Itu menurut gue pribadi. Kalau customer happy, enjoy, nikmatin kopi buatan gue, itulah masuk standar gue. Itu kalau menurut gue kayak gitu. Kalau buat gue ya, kalau orang bilang, gue pendekar nih, ya kan? Gue cuman mikir, oh lo pendekar, oke, gue santai aja gitu. Gue mantili. Gue mantili ya, betul. Kalau gue gini loh bang, kalau buat gue, itu kan pendekar itu sebuah titel ya. Orang mikirnya cuman, Bang Kebung jago nih jadi tukang barista ya, datang dapat bonus segala macem. Ya lo boleh komplain gua, lo boleh gue bikin kopi, lo bilang kopi lo gak enak nih, teksturnya lo begini segala macam, lo nggak perlu gitu seharusnya gitu loh. Lo tuh seharusnya koreksi, ngobrol, ajak sharing segala macam, nggak boleh begitu. Stay humble itu lebih penting gitu. Lo kalau humble itu lebih dihargai sama orang gitu loh. Lo nggak perlu yang gue pendekar segala macam. Jujur ya, gue tuh kenal sama orang itu yang gue bilang seorang legend. Gue punya mentor dan mentor gue santai, slow, dan dia nggak mau yang namanya dipublish sama, dia nggak mau terkenal dari luar gitu loh. Dia suka main di belakang, dan salah satu Om Sir juga salah satu mentor saya juga gitu loh. Semua orang yang menurut gue senior itu tuh mentor gue belajar dari dia, gue sharing dari dia juga gitu loh. Jadi kalau gue bilang, ada orang bilang pendekar kopi segala macam, itu sih kalau buat gue, ya lu buat apa sih begitu gitu. Kita di sini kerja sama-sama berjuang buat kopi kok. Kita sama-sama jual kopi kok. Lo buat apa sih yang harus gue lebih jago nih, gue lebih ini, gue enggak. Dan gue dulu pada saat gue ini sedikit sharing ya. Pada saat gue dulu terjun sebagai seorang barista, dulu gue historical gue adalah seorang bartender. 2012 gue jadi bartender, dan habis itu gue hijrah ke kopi 2014. Dan dari situ gue belajar yang namanya gimana sih kita menikmati pekerjaan kita, gimana sih kita menikmati proses segala macam. Dari situ gue nikmatin bang. Jadi kalau gue bilang, ada orang bilang gue pendekar segala macam, gue cuma santai, senyum, relax, nikmatin mereka ngomong apa, gue dengerin gitu. Ini gue sedih juga denger cerita lo bro. Di sini ada tisu. Iya. Gue beli tisu dulu kan ya. Ini maksudnya tisu basah sama tisu magic nih. Magic basah juga. Kadang nih, gue punya temen nih ngomong nih ya kan. Gue dikomplain nih begini segala macam. Oke, lo dengerin. Dia ngomong apa, lo terima, lo masukin ke otak lo, besok lo terapin. Tadi Om Suri bilang, gue pun semua outlet, semua barista itu mempunyai metode masing-masing. Ya. Dan ada standarnya masing-masing. Kalau gue jujur, gue lebih percaya sama intuisi gue. Ya, gue percaya sama intuisi gue. Oh, gue yakin nih dengan suhu segini, rasio segini segala macam, kopi gue enak. Intuisi. Balik lagi, gue percaya sama yang namanya miracle of water, keajaiban air di situ. Gue percaya juga namanya keajaiban air. Ketika gue kasih masukan air yang positif, dia akan ikutin apa kata omongan kita. Mungkin abang pernah lihat, contoh misalkan, kalau abang nggak percaya kalau air itu hidup ya, abang bisa lihat nih, misal ke kiai segala macam, Pak tolong dong doain air ini biar bagus, anak saya lagi sakit nih, didoain sama kiai tersebut, anak abang minum, dan mereka besokannya mereka sembuh, anak abang sembuh. Itulah, air itu hidup bang, air itu tangkap apa yang kita omongin. Kita bilang positif, air itu akan membentuk sebuah, contoh misal kecil, kita itu membentuk sebuah saraf dan nyatu jadi satu. Kita bilang air itu negatif, pecah semuanya. Dan pada saat kita pouring, kita ngomong kasar boleh ke sini, wah kampret nih ya kan, wah kampret nih ya kan, airnya jelek nih segala macam. Itu pada saat lo serve ke tamu minum, wah kopinya nggak enak nih, gitu. Iya, bro, kamu pinter kalau malam ya. Habis. Kalau siang agak. Kalau siang diem sekarang mau minjem duit. Lagi PPKM bro. Ini bener juga. Lagi PPKM bro. Ini kalau keseringan deh, orang mesen apa sih? Kopi apa sih orang paling sering mesen? Sorry kalau sering mesen. Kalau buat sekarang ini ya, buat sekarang ini es kopi susu. Es kopi susu. Karena
sekarang tuh gini ya, kita bilang orang milenial ya kalau nggak salah ya, milenial. Kadang beberapa orang tuh yang tadi gue bilang milenial itu datang ke coffee shop itu cuman apa sih? Nongkrong, kongko. Iya nongkrong, foto, ya kan udah. Jadi karakter kopi yang si barista bikin itu tuh nomor 100 bahkan bukan nomor 1. Dia tuh nomor 1 itu adalah datang pesen kopi sampai foto udah. Iya. Gitu loh orang milenial Kayak gitu boleh sih. sih. Kadang-kadang kalau memang artnya bagus nggak diminum sama dia. Iya, dia ngapain tuh? Foto. Foto doang. Gambar bagus nih. Lama-lama apa pulang lagi? Iya. Oh, gambar. Kadang-kadang kalau digambar beruang, gambar kelinci, Kelinci. sampai hilang tuh kelinci. Nah, kita ini ngomongin kartu apa ya? Kalau gue dulu zaman saat gua hijrah nih dari alkohol ke hijrah ya, alam kali ya. Hijrah ke kopi itu gue punya mindset from is temporary but class is permanent ya. Itu dulu pas pada saat gue masuk ke kopi itu gue cuma art aja. Udah, cuman gue punya mentor bilang gini sama gue. From is temporary but class is permanent. Bentuk itu cuma sementara. Cuman kelas itu bakal dikenal selamanya gitu loh. Itu gue hilangin latte art gue lebih tonjolin kualitas karakter kopi gue, dan sedikit gue edukasi ke tamu-tamu gue, dan tamu gue senang, tamu gue ya sampai sekarang mereka masih suka yang Dwi mana sih, gue mau ngopi dong sama Dwi gitu segala macam. Betul nggak Om Seni? Betul. Iya. Paling suka art, paling susah nih art apa sih? Buat apa? Wah kebetulan sih kalau art Misalnya gambar titik. Yang paling susah, Gambar paling titik susah doang. itu bikin art tuh gambar masa depan. Iya. Oh. Itu yang paling Masa susah, depan. Bang. Gila masa depan. Iya, masa iya, depan iya, nih iya. lu bikin ya kan art. Belum tentu lu tahu juga masa depan dia. Iya, Ya? makanya. Iya juga sih. Kita bikin kopi itu gambar masa depan susah. Tapi kalau Mas Dwi bisa, begitu bikin kopi, begitu diminum habis baru artnya nongol. Oh gitu. Magic gitu. Tiba-tiba nama serem juga tuh. Pesan-pesan nih untuk barista awal ya kan, pesan-pesan lu apa sih untuk para pencinta kopi juga? Dari lu. Kalau gue untuk barista awal, pesan gue adalah nomor 1 adalah attitude. Wah itu paling penting. Itu paling penting. Attitude ke customer, attitude ke owner, ke teman-teman, Iya. attitude ke equipment, tools, itu paling penting. Karena dari attitude semuanya bakalan rapi. Iya betul. Itu nomor 1. Kalau dari gue ya, tadi itu udah beberapa udah sama Surya. Kalau gue sendiri, gue lebih ke mental ya. Seorang produk itu harus punya yang namanya responsibility, Iya. tanggung jawab. Itu paling penting, tanggung jawab. Mental gimana sih cara? Mental itu dapat dari mana sih? Ketika lo punya senior, ketika lo punya manager atau captain atau head bar lo, pressure lo, dia ngasih lo kerjaan banyak, dia ngomong-ngomongin lo, dia ngelempar lo. Itu mereka tuh nggak cuma sekedar ngomel, mereka tuh masuk sekedar ngelempar barang, tapi dia ngebangun mental lo. Betul. Gimana? Kenapa mental itu dibangun? Once ketika lo dapet seorang tadi bilang pendekar segala macam datang ke tempat lo tuh santai, lo tuh terima dia dengan baik, dia jawab apa lo tahu, gue bisa jawab nih apa omongan lo nih, mental gue udah bagus nih. Itu kita didik mantel juga di situ. Dan sekarang minusnya adalah ketika seorang produk sekarang itu ketika kita boom sedikit, mereka tuh kendor. Satu, gue resign deh, gue cabut. Itu sering banget gue dapetin gitu Bang. Itu mereka tuh harus ubah mindset mereka. Kerja kita tuh susah. Lu beruntung nih ya, sekarang dapat kerjaan, lo dapat mentor, lo dididik, lo dilatih mental, lo di training segala macem. Itu lo harus bersyukur. Ketika lo dapat komplain, ketika ada tamu dapat minum produk lo nggak enak segala macam dikomplain, lo harus belajar di situ ya. Ketika senior lo bilang lo gimana sih motong lem begini nggak bener, kan gue udah ajarin, berarti lo dari lo nya sendiri itu lo nggak nangkap apa yang sebelumnya kita sama dia gitu loh. Jadi lo harus belajar. Ketika lo belajar itu,
itu semua apa yang senior lo kasih ke lo itu lo harus tangkap, lo harus cerna bener cerna gitu loh, nggak sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jangan gitu. Lo tuh kerja, lo tuh nggak cuma sekedar kerja gitu loh, lo tuh nggak sekedar cuma digaji gitu loh, di situ lo kerja. Junior lu lagi nonton nih. Oh ya, aduh, maaf. Gitu loh, lo tuh harus Junior lagi nonton. Nanti gue dengerin aja. Oh, gitu loh, apa Bang. gue dengerin Curhat aja. gitu nanti ya. Jadi junior lu anjing gua kena nih. Besok gue kerja beneran. Iya, begitu loh. Dia begitu sih, ini Cakep. Iya. Terus udah. Aduh, Bagus. Pokoknya gue hari ini senang banget nih gue kedatangan Indonesia Coffee Project ya Yes. kan. Susah nih dicari orang-orang kayak gini ya. Ya, ada bang, banyak bang, di mana aja juga ada. Pokoknya hari ini gue thanks banget, oke. Kalau lebih kenal dia, lu bisa follow Instagram dia. Apa Instagram lu bro? Kopi hitam Lesmana. Instagram pribadi lu? Kopi hitam Lesmana Indonesian Indo Coffee Project. Kalau lu? Dwi Setiawan _ID. Oke, ada di bawah sini nanti. Kalau lu pengen follow, jangan deh. Ya, gimana dong? Tadi gua mau tadi gua udah berharap tentang nomor apa ya Gue kan? ngangkat dia dulu, gue jatohin. Iya, Jorok sama ini. dulu ya, enak ya, aduh. Parah banget, thanks banget hari ini gue banyak ilmu hari ini. Jangan lupa anjlok. Anjlok DPD.